Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsiran. Amma ba'd. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, kita sore ini bisa kembali memulai kajian kita dari kitab tafsir juz 29 setelah selesai kita dari juz yang ke-30. Kita akan lanjutkan kembali dengan juz yang ke-29 dari tafsir Taisir Al-Karim Rahman karya Syekh Abdul Rahman Sa'di rahimahullah ta'ala. Surat Al-Mulk, dan ini juga disebut dengan juz Al-Mulk atau juz Tabarak, dan ini termasuk surat Makkiyah. Allah berfirman setelah a'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Alladzi khalaqa sab'a samawatin tibaqa ma tara fi khalqir rahmani min tafawut farji'il basara hal tara min futur thumma rji'il basara karratayn yanqalib ilaykal basaru khasi'an wa huwa hasir. Tabarakalladzi biyadihil mulk. Maha agung dan maha tinggi, dan yang di tangannya segala kekuasaan, dan dia atas segala sesuatu maha kuasa, yang menciptakan kematian dan kehidupan untuk menguji kalian siapa di antara kalian yang paling bagus amalnya. Dan dia maha perkasa, maha pengampun, yang menciptakan 7 langit bertingkat-tingkat. Kamu tidak melihat pada ciptaan Ar-Rahman dari kekurangan atau cacat. Maka lihatlah, maka kembali lihatlah, apakah kamu melihat adanya kelemahan, adanya ketidakseimbangan. Kemudian kembalikan pandanganmu lagi 2 kali, maka akan kembali kepadamu pandanganmu dalam keadaan lemah, dalam keadaan apa? Tidak seimbang lagi. Nah, terus terus kemudian pandanglah sekali lagi saya pengalaman akan kembali padamu bila tidak menemukan suatu cacat dan memberitakan itu pun dalam keadaan payah. Ya, payah, capek. Si Allah wasir. Jadi kamu capek melihat dan tidak akan menemukan cacat sedikit pun dalam ciptaan Allah berupa langit ya. Kita mau lihat cacat langit di mana? Wong langit aja nggak terjangkau sebenarnya oleh pandangan kita ya. Langit itu nggak kelihatan. Langit itu Allah ciptakan tanpa tiang yang kita lihat. Mungkin ada tiang cuma kita nggak lihat, atau memang nggak ada tiang. Yang jelas kita nggak bisa melihat tiang untuk langit gitu. Dan langit sendiri pun kita nggak lihat yang mana langit. Apakah di Quran dijelaskan langit warnanya biru? Enggak juga.
Jadi wallahu a'lam langit itu yang mana. Yang kita lihat cuma bintang-bintang, matahari dan bulan, sebagian planet-planet, kemudian galaksi dan sebagainya. Adapun langit wallahu a'lam yang mana langit itu. Qala As-Sa'di rahimahullah dalam tafsirnya, Tabarakalladzi biyadihil mulku, ay ta'ala wa ta'ala, Maha Agung dan Maha Tinggi, wa kathura khairuhu dan banyak kebaikannya, wa amma ihsanuhu dan merata kebaikannya. Jadi kata tabaraka itu begitu maknanya, maha berkah gitu. Tabaraka dan maha berkah. Maksudnya maha berkah itu maha agung, maha tinggi, sangat banyak kebaikannya, merata kebaikannya. Di antara keagungannya, an-nabiyadihi mulkul alam, di tangannya kerajaan alam semesta, al-ulwi wa sufli, alam atas dan alam bawah, termasuk bawah sadar kali ya. Alam atas itu langit, alam bawah itu bumi. Nah, termasuk alam bumi ya, alam hati kita, alam bawah sadar ya, Allah tahu semuanya, di dalam kekuasaan Allah semua. Fahuwaladzi khalaqah, maka dialah yang menciptakan, dan dia juga yang memiliki, dia juga yang menguasai, dia juga yang memelihara, dia juga yang mengatur, semuanya hanya Allah sendiri. Kadang suatu pabrik menciptakan suatu produk bukan untuk pabrik itu, tapi untuk yang lain, sudah dipesan. Tapi kalau Allah menciptakan langit bumi seisinya untuk Allah sendiri, bukan untuk yang lain. Itu semua milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa yatasarrafu fihi bima syaa, Allah mengatur, mengelola dalam kerajaannya itu terserah Allah. Enggak ada yang bisa menganulir hukum Allah, enggak ada yang bisa mencegah keinginan Allah Subhanahu wa ta'ala. Minal ahkamil qadariyah, berupa hukum-hukum takdir, ini yang tidak bisa dibantah sama sekali, enggak ada yang bisa mengelak. Wal ahkamud diniyah, dan hukum-hukum agama, ini banyak memang yang membangkang. Tapi secara umum sejatinya semua manusia dan jin harus tunduk kepada hukum diniyah. Tapi takdir tetap berlaku. At-tabi'ah li hikmatihi, semua itu mengikuti hikmah Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi Allah Maha bijaksana. Artinya tidak mungkin Allah ngawur. Jangan disangka ketika Allah bilang ketika dikatakan di sini Allah mengatur terserah Allah, berarti Allah bebas ngawur. Enggak. Allah enggak ngawur. Semua itu didasari oleh apa? Hikmah. Hikmah itu artinya apa? Menempatkan sesuatu tepat pada tempatnya. Tidak ada yang salah, tidak ada yang kurang. Jadi kenapa ini orang jadi kafir? Tepat itu. Karena dia layak untuk menjadi kafir. Kenapa kita mukmin? Alhamdulillah. Ini karena Allah melihat hikmah pada kita itu untuk menjadi orang beriman gitu. Makanya alhamdulillah kita syukuri. Bisa menjadi orang beriman itu bukan nikmat sembarangan, nikmat paling besar. Bisa menjadi orang beriman, karena kalau kita bisa beriman sampai mati, itu artinya kita masuk surga abadi di akhirat. Tapi kalau tidak, wal'iyadzubillah ya, gagal masuk surga, na'udzubillah min dzalik. Kemudian wa min 'azamatihi, dan diantara keagungan Allah, kamal qudratihi, adalah kesempurnaan kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala, allati yaqdiru biha ala kulli syai', di mana Allah mampu atas segala sesuatu. Wa biha aujada ma aujada, dan dengan kekuasaan itu Allah mengadakan apa yang Allah adakan dari makhluk-makhluk yang agung, yang besar seperti langit, langit-langit dan bumi. Wa khalaqal mauta wal hayata, dan Allah juga mentakdirkan bagi hambanya untuk menghidupkan mereka dan mematikan mereka. Padahal ayatnya maut dulu ya, menciptakan kematian baru kehidupan. Kenapa? Karena memang sejatinya kita diciptakan untuk abadi gitu. Kita sekarang hidup, nanti diciptakan kematian untuk kita. Setelah itu kehidupan. Nah, itulah yang terakhir. Kita terakhir itu hidup, bukan mati. Kita akan abadi.
Kita diciptakan oleh Allah untuk abadi. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Ngapain Allah ciptakan kita? Kita hidup, kita mati, kita hidup lagi. Karena Allah ingin menguji di antara kita siapa yang paling bagus amalnya. Ai akhlasuhu wa aswabuhu. Paling bagus itu artinya apa? Paling ikhlas, paling tepat. Paling ikhlas karena tujuannya cuma satu, murni hanya untuk Allah. Paling tepat karena caranya hanya mengikuti Rasul yang satu, yaitu Rasulullah. Kalau tujuannya selain Allah tidak ikhlas, itu syirik namanya. Kalau yang diikuti selain Rasulullah tidak tepat, itu bid'ah namanya, dan juga maksiat. Maka hidup ini adalah bagaimana membebaskan diri dari syirik dan bid'ah serta maksiat. Kalau hidup kita belum begitu, kita belum menjadi yang terbaik amalnya. Fa Allah khalaqa ibadahu. Sungguhnya Allah menciptakan hamba-hambanya, wa akhrajahum lihadihi dar. Dan Allah keluarkan mereka untuk negeri ini. Wa akhbarahum annahum sayangkuluna minha. Dan Allah memberitahukan bahwa mereka akan pindah dari negeri ini. Ini bukan negeri kekal, ini negeri sementara. Jadi jangan galau kalau di negeri ini sedih. Sedihnya cuma sementara. Yang bangga bersukacita pun jangan terlalu gembira. Kenapa? Ini cuma sementara. Tapi negeri hakiki adalah negeri abadi nanti di akhirat. Kita akan berpindah dari negeri ini. Itu ingat baik-baik tuh. Dan kalau kita selalu ingat itu, kita nggak merasa memiliki apapun di bumi ini. Ini semua milik Allah. Nggak takut kehilangan apapun dan nggak sedih, nggak punya apapun, nggak masalah. Karena kita hanya numpang lewat. Kita hanya musafir. Kita hanya musafir kelana ya. Orang yang berkelana. Kita hanya dalam perjalanan numpang lewat. Jadi apa sih ambisi kita terhadap jalan itu? Di pinggir jalan semua milik Allah itu. Milik kita nanti di akhirat insyaallah. Wa amarahum wa nahahum. Kemudian Allah memerintah mereka dan melarang mereka. Allah membuat aturan agar hidup kita rapi, agar hidup kita baik, agar hidup kita mengarah kepada kebahagiaan. Maka Allah berikan aturan. Tapi kalau orang tidak mau ikut aturan itu, maka mustahil dia akan bahagia. Wabtalahum bisyahawat al-mu'aridah li amri. Dan Allah uji kita dengan syahwat, nafsu yang menentang perintah Allah Subhanahu wa taala. Luar biasa memang hidup ini berat. Kalau kita nggak punya nafsu seperti malaikat, nggak pernah maksiat, selalu taat. La yasunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Itu malaikat. Tidak pernah bermaksiat kepada perintah Allah dan mereka selalu melakukan apa yang diperintahkan. Itulah malaikat. Kenapa? Karena nggak punya nafsu, wajar. Sementara kita dibekali nafsu oleh Allah, maka berat sekali untuk taat, berat sekali untuk saum, berat sekali untuk sholat malam, berat sekali untuk mengkhatamkan Quran, berat sekali untuk berbakti pada orang tua, berat sekali untuk taat pada suami, berat, semuanya berat. Tanggung jawab hidup ini berat. Kenapa demikian? Itu hikmah. Allah ingin memberikan hadiah besar kepada kita yang sukses mengarungi kehidupan, selamat dari nafsu. Dia berhasil memenjarakan nafsunya untuk kemudian bisa mentaati Allah Subhanahu wa taala semata, karena Allah semata, mengikuti Rasulullah SAW semata, akhirnya masuk surga milik Allah semata. Selain dibekali dengan nafsu, Allah juga pasang rintangan-rintangan di tepi-tepi jalan kita ya, yang kita lalui. Kita sedang menuju kampung akhirat. Ternyata di jalan banyak setan-setan yang memanggil kita ya. Setiap jalan simpang itu ada setan yang memanggil, menjerumuskan ke dalam neraka. Inilah beratnya kehidupan. Kalau kita tidak ngaji, kita tidak tahu. Kalau tidak membaca Al-Quran, kita tidak paham sebenarnya hidup itu seperti apa. Nah itu banyak
Masih banyak saudara-saudara kita yang nggak belajar tafsir seperti sekarang ini. Mungkin diantara kita baru sekali ini membaca tafsir As-Sa'di. Beginilah bunyinya. Kita sadar, kita disadarkan oleh nasihat petuah ulama, ya, seorang As-Sa'di yang hidup sebelum tahun 1400. Belum meninggal 1996. Jadi udah lama ya. 1396. Ini 1444 ya. Sebagian kita belum pernah baca mungkin ini ya. Saya dulu udah dibacakan oleh Syekh dulu di Yaman. Tahun berapa ini? 2016. 2016 baru kemarin. 2006 udah lama. Makanya udah lupa juga, nggak di murojaah. Nah sekarang saya murojaah lagi, ingat lagi. Mestinya ya, ini idealnya orang itu membaca Quran dengan tafsirnya itu setiap hari gitu, setiap saat. Tafsir ini harus menjadi bahan bacaan paling penting ya setelah baca Quran adalah tafsir Quran. Tapi kebanyakan kita habis waktu untuk baca internet, medsos, macam-macam. Alhamdulillah dari. Bahkan banyak yang pakai HP-nya cuma untuk belanja, untuk hiburan, kesenangan. Alhamdulillah dari. Kita terlalu lalai dengan kehidupan ini. Itulah diantara rintangan-rintangan kehidupan. Memang yang namanya dunia ini menipu. Ini tipuan. Ini bagian dari rintangan hidup kita. Kita berjalan menuju Allah, tetapi apa? Tertatih-tatih karena terhalang oleh dunia yang menipu, glamor kehidupan dunia. Dunia seperti menarik sekali ya, seperti wanita cantik yang melambai-lambaikan tangan di tepi jalan itu. Bagi laki-laki, bagi perempuan ya, dunia itu seperti cowok ganteng ya, yang mau boncengin mau kemana pergi. Misalnya saya antar ke surga gitu, seakan-akan gitu. Padahal neraka itu. Alhamdulillah dari. Dulu saya dibacakan oleh Syekh Khadir Soli namanya, dari Aden. Beliau masih hidup, pernah ke Indonesia juga beliau. Sekarang kembali lagi ke sana kayaknya. Udah nggak tahu lagi kabar Yaman, dan banyak perang dan sebagainya. Beberapa guru kami udah meninggal jihad ya, perang ditembak oleh orang Syiah. Yang saya paling sedih itu ada Syekh Abdul Latif. Saya belajar akidah dengan beliau, dengar kabar beliau meninggal dan lihat fotonya tertembak. Masya Allah. Sekarang murid saya beberapa kemarin berangkat lagi ke Yaman. Ternyata yang mengajar di sana tinggal kawan-kawan saya dulu di sana gitu. Makanya saya pernah ketemu dengan Syekh Jarullah yang kemarin daurah di mana. Beliau juga sempat mampir di tempat kami dulu di Mahrim sana, diminta oleh Syekh kami untuk mengajar di sana, tapi beliau dapat cerita dari salah satu orang Indonesia di Indonesia itu butuh dakwah dan sebagainya, malah tertarik ke Indonesia. Malah ke Indonesia sekarang sudah 8 tahun di Pekanbaru, bahkan sudah menikah dengan orang Padang, istri keduanya, dan ingin menjadi warga negara Indonesia. Melihat Indonesia ini bagus sekali untuk berdakwah. Kalau di Mesir nggak bisa berdakwah, beliau orang Mesir. Di Mesir nggak bisa berdakwah. Cerita itu semalaman dengan kami pas beliau hampir pulang besok paginya, malam Ahad kemarin. Cerita nggak bisa dakwah di Mesir. Orang Mesir itu semuanya memusuhi salafiyah. Dakwah salaf bisa jalan cuma di Indonesia ini. Sampai di Saudi pun nggak jelas orang yang tujuan hidupnya. Sampai kebanyakan yang mudah tertipu oleh dunia ya. Kekayaan ini menipu sekali gitu. Banyak orang lalai di sana karena mereka mampu jalan ke luar negeri kemana-mana dengan uang, mereka lalai. Tapi di Indonesia ini Masya Allah, semangat menuntut ilmunya luar biasa. Belum punya murid-murid juga masih kecil-kecil, 14 tahun udah fasih ceramah dengan bahasa Arab, dan bahasa Arab yang bagus, nggak kayak orang Indonesia karena diajar orang Arab langsung gitu kan. Bagus, ada di YouTube.
lihat channelnya nanti Darul Hadits wal Athar Pekanbaru. Bagus itu isinya, anak-anak yang belajar di sana belajar hadis insyaallah. Dan beliau mengatakan gitu, sebenarnya sih sekarang nggak perlu jauh-jauh ke Yaman kata beliau. Habisi dulu ilmu yang ada di Indonesia baru ke Yaman. Di Indonesia ini masih ada ya, khususnya markas beliau ngajar dengan beberapa kawan dari Yaman juga. Dulu di pesantrennya Ustaz Abu Zubair ada 7 orang Yaman, 7 syekh. Tapi sekarang udah pada menyebar. Kebanyakan orang itu sudah terlalaikan oleh dunia sampai pun di negeri Islam sana gitu. Makanya orang itu melihat perkembangan Indonesia ini bagus, masya Allah. Banyak orang yang justru menghadap kepada ilmu itu di Indonesia. Sementara di negeri sana banyak yang orang sudah meninggalkan ilmu. Ulama masih banyak, majelis ilmu ada, sampai di Masjid Nabawi pun kadang ada ulama yang profesor gitu, ngajar muridnya nggak ada cuma satu. Tetap ngajar karena memang itu tugas negara gitu, udah dipasang di beberapa halaqah gitu kan. Tapi nggak ada orang mau belajar gitu, udah sepi gitu, masya Allah. Sedikit orang mau menuntut ilmu hari ini. Di Indonesia pun ya gara-gara COVID kemarin sempat berkurang juga ya. Ini dulu sempat penuh ini. Sempat penuh. Sampai ada yang lesehan gitu. Ingat ya dulu ya, masya Allah. Sekarang udah pada pensiun, udah pada tamat, masya Allah. Jadi kalau memang orang itu nggak bisa melanjutkan ketaatan, bagi Allah mudah. Allah akan gantikan dengan kaum yang lain yang Allah mencintai mereka dan mereka mencintai Allah. Gitu. Hati-hati jangan menjadi kaum yang digantikan. Ya. Artinya walaupun kita merasa saya kan umurnya udah umur pensiun nih, betul, Anda boleh pensiun dari dunia, tapi untuk akhirat tidak ada kata pensiun. Untuk akhirat itu sampai mati. Gitu. Jadi menuntut ilmu itu memang sampai mati. Gitu. Dan itu yang dilakukan oleh para ulama. Ulama yang muridnya udah ribuan, itu masih menuntut ilmu, masih belajar. Itu Syekh Jarullah juga dimasukkan ke kami. Di sini ada nggak kumpulan para duat untuk kemudian baca kitab sama-sama gitu? Nggak ada, harus ada. Karena kita ini orang yang paling butuh kepada ilmu sebenarnya gitu. Karena kalian nggak sempat untuk membaca kitab sendiri, paling-paling dengan kesibukan kalian masing-masing. Coba kumpul sama-sama baca kitab bareng-bareng gitu. Dan ini masya Allah untuk dan ada ditempuh dulu oleh sebagian dai di Pekanbaru, sekarang pun hilang lagi. Ya memang begitu kendalanya. Dulu di level nasional juga ada Ustaz Ali Musri ngusulin di grup, kita bikin halaqah setiap pekan sekali baca kitab apa gitu, melalui Zoom tapi jarak jauh sama kan. Itu sempat berjalan, tapi sekarang sudah vakum lagi. Memang sulit orang punya keistiqomahan untuk terus belajar sampai mati gitu. Itu maksudnya belajar bersama. Tapi kalaupun para asatid, para duat itu nggak belajar bersama, mereka tetap belajar sendiri insya Allah. Kalau mereka tetap membaca kitab, mereka tetap mengajar, dan mengajar pasti membaca kitab gitu. Itu murojaah, sebagai murojaahnya. Cuma memang lebih maksimal lagi kalau ada belajar bersama gitu, agar apa? Yang tidak belajar ikut belajar gitu. Jadi termotivasi, belajar bersama itu barokah ya. Keberkahan itu bersama jamaah. Kalau kita baca sendiri mungkin terserang kantuk, udah tidur aja. Tapi kalau kita sama-sama dengan lain, relatif tidak ngantuk. Mau ngantuk juga nggak enak, yang lainnya masih melek gitu kan. Jadi itu kelebihannya orang belajar bersama. Kemudian memaningkoda, siapa yang tunduk li amrillah, kepada perintah Allah, wa ahsanal amal, dan memperbagus amal, ahsanallahu lahul jaza, maka Allah akan perbaiki untuknya balasan. Allah akan perbaiki untuknya balasan. Fi daraini, di dua negeri. Wa man mala,
ma'asyahawatin nafsi, tapi siapa yang cenderung kepada syahwat nafsunya, wa nabada amrullah, dan melemparkan perintah Allah, mengesampingkan perintah Allah, maka baginya keburukan balasan di dua negeri, ya, dunia dan akhirat. Wa huwal aziz, dan dialah sang maha perkasa, alladzi lahul izzah kulluha, yang segala keperkasaan itu milik Allah semuanya. Allati qahara biha jami'al asya', yang dengannya Allah mengalahkan segala sesuatu. Jadi segala sesuatu itu enggak berdaya berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala. Wa qadat lahul makhluqat, dan seluruh makhluk tunduk patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Patuh terhadap aturan qadari, takdir. Kalau aturan syar'i belum. Memang begitu. Untuk aturan syar'i Allah tetapkan sedikit. Wa qalilun min ibadiyah asyakur, sedikit sekali dari hambaku yang bersyukur. Jadi Allah memang hikmahnya begitu, ya, menginginkan yang taat itu cuma sedikit, yang hebat itu cuma sedikit. Apakah kita termasuk? Mudah-mudahan. Al-Ghafur, Maha Pengampun, anil musiin, dari orang-orang yang berbuat keburukan, kesalahan, muqassirin, yang kurang, al-mudnibin, yang berdosa. Khususan idza tabu wa anabu, khususnya kalau mereka bertobat dan inabah, kembali kepada Allah dengan membawa ketaatan, mengganti keburukannya dengan ketaatan, itu inabah. Fa innahu yaghfiru dzunubahu, maka Allah mengampuni dosa-dosa mereka, walau balaghat ananas sama, walaupun dosanya mencapai awan di langit, atau sejauh mata memandang di langit sana. Seberapapun kalau orang tobat pasti Allah ampuni. Allah nggak kesulitan, ya, untuk mengampuni dosa hambanya. Nggak ada yang membuat Allah tertekan, nggak ada. Allah itu dengan mudah saja mengampuni dosa hambanya kalau mau bertobat. Cuma masalahnya banyakkan orang nggak mau bertobat, ya. Sedikit sekali orang yang mau bertobat. Kemudian wa yasturu ayubahum, Allah menutupi aib-aib mereka. Kalaupun mereka berbuat dosa, hanya Allah yang tahu. Di dosa hati, nggak ada orang tahu. Hati seorang ada nifak, ada hasad, ada dengki, iri, ada suudzon pada orang lain. Itu Allah tahu, tapi Allah rahasiakan, Allah tutupi. Allah nggak bongkar itu. Kecuali kalau hikmah Allah menuntut untuk membongkarnya, ya dibongkar. Tapi secara umum Allah tutupi. Kalau kanat mil ad-dunya, walaupun dosanya sepenuh dunia. Dunia ini wadah tempat atau wadah waktu, ya. Sepenuh ini tempat, ya. Dunia ini tempat atau waktu sebenarnya? Kalau dunia itu tempat, tempatnya di mana? Langit dan bumi seisinya atau di mana? Kalau waktu, dunia itu artinya sebelum kiamat, setelah kiamat itu akhirat. Karena kalau dari segi tempat, sekarang akhirat sudah ada. Cuma kan sekarang belum waktunya akhirat, ya kan? Surga neraka udah ada belum? Sudah ada. Tapi kita belum menempati tempat itu sebelum kiamat. Maka sekarang belum disebut alam akhirat, ya. Alam akhirat berarti berkaitan dengan waktu, bukan tempat. Kalau alam akhirat itu tempat, berarti Rasulullah sudah masuk akhirat dulu ketika Isra Mi'raj, ya. Tapi tidak dikatakan ke akhirat, ya. Ke surga, ke neraka, iya, tapi itu belum akhirat karena waktunya belum tiba, belum kiamat. Alladzi khalaqa sab'a samawatin tibaqa, yang menciptakan langit 7 lapis. Kullu wahidah fawqal ukhra, masing-masing di atas yang lain. Walasna tabaqah wahidah, jadi langit itu bukan satu tingkatan, tapi 7 lapis. Wa khalaqaha fi ghayatil husn, dan Allah ciptakan dengan puncak keindahan, wal itqan, dan kekokohan. Jadi sempurna langit itu, enggak ada kekurangan. Ma tara fi khalqir rahmani min tafawut, kamu tidak melihat pada penciptaan Ar-Rahman, pada ciptaan Ar-Rahman itu kekurangan, aib, cacat. Ay khalal,
ketimpangan, wa naqas, kekurangan. Wa idan tafa an-naqsu min kulli wajh. Kalau sudah tertolak kekurangan dari segala sisi, maka jadilah dia adalah ciptaan yang sempurna, indah. Keindahannya sempurna, kekokohannya sempurna, mutanasibah, tepat, cocok dari segala sisi. Dari segi warnanya, bentuknya, tingginya dan sebagainya, semuanya. Wa ma fiha minasyamsi wal qamar, dan apa yang ada padanya juga dari matahari, bulan, bintang-bintang, planet, bintang-bintang yang tetap dan bintang-bintang yang bergerak dan lain sebagainya, semuanya. Wala makana kamaluha maklumah. Ketika kesempurnaannya diketahui, amarallahu ta'ala bi tikrarin nadar, maka Allah memerintahkan untuk mengulangi pandangan lagi kepada langit dan memperhatikan di seluruh penjuru langit. Kata Allah, farji'il basar, coba kembali lagi lihat, kembali melihat dan mengambil pelajaran. Apakah kamu melihat padanya kekurangan? Ada celah, ada noda, ada pecah mungkin langitnya, ada yang terbelah, maka kita tidak akan mendapatkan itu. Kemudian kembali lagi lihat, berulang kali. Jadi silakan lihat berulang-ulang sampai matamu itu capek. Maka akan kembali penglihatanmu dalam keadaan payah, capek, ajizan, lemah, nggak bisa melihat kekurangan, nggak bisa melihat aib yang ada di langit. Meskipun kamu sangat berambisi untuk mencari noda itu, celah itu, tidak ada, tidak sanggup. Kamu yang kecapean. Kemudian Allah menyebutkan tentang keindahan langit itu, diantaranya Allah berfirman, وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ وَجَعَلْنَاهَا رُجُومًا لِلشَّيَاطِينِ وَأَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابَ السَّعِيرِ وَلِلَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ عَذَابُ جَهَنَّمَ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ إِذَا أُلْقُوا فِيهَا سَمِعُوا لَهَا شَهِيقًا وَهِيَ تَفُورُ تَكَادُ تَمَيَّزُ مِنَ الْغَيْظِ كُلَّمَا أُلْقِيَ فِيهَا فَوْجٌ سَأَلَهُمْ خَزَنَتُهَا أَلَمْ يَأْتِكُمْ نَذِيرٌ قَالُوا بَلَى قَدْ جَاءَنَا نَذِيرٌ فَكَذَّبْنَا وَقُلْنَا مَا نَزَّلَ اللَّهُ مِنْ شَيْءٍ إِنْ أَنْتُمْ إِلَّا فِي ضَلَالٍ كَبِيرٍ وَقَالُوا لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ أَوْ نَعْقِلُ مَا كُنَّا فِي أَصْحَابِ السَّعِيرِ. Laqad zayyana sama'ad dunya, dan sungguh kami telah hiasi langit dunia. Dunia ini bukan lawan akhirat. Dunia ini lawannya tinggi, dunia itu rendah, ya. Langit yang paling rendah, dengan bintang-bintang, dan kami jadikan dia sebagai pelempar bagi setan-setan. Ini diantara fungsi bintang, untuk melempar setan. Itu bintang yang bergerak, meteor, dan itu berada di langit dunia, ya. Berarti langit yang kedua, ketiga masih di atasnya lagi. Jarak bintang-bintang itu dengan kita itu ribuan tahun, bahkan ribuan juta perjalanan cahaya. Luar biasa betapa tingginya langit itu. Kemudian wa'atadna lahum adzabas sa'ir, dan kami siapkan bagi mereka adab sa'ir. Salah satu nama neraka itu sa'ir. Disiapkan bagi mereka para setan itu adab di neraka. Walilladzina kafaru birabbihim adzabu jahannam, dan bagi orang-orang kafir terhadap Rabb mereka adab jahannam, wa bi'sal masir, dan itu seburuk-buruk tempat kembali. Idza ulqu fiha, kalau dilemparkan ke dalamnya, sami'u laha syahiqan, maka mereka akan mendengarkan pada neraka itu syahik. Apa itu?
suara neraka yang mengerikan. Wahia tafur, dan dia menggelegak, bergejolak seperti air mendidih. Tagadu tamayyazu minal ghaid, hampir-hampir terpecah karena marah. Neraka tuh marah. Insyaallah. Ulama ulqiya fiha faujun, setiap kali dilemparkan ke dalamnya sekelompok manusia. Sa'alahum khazanatuha, maka penunggu jahanam pun bertanya kepada mereka, alam ya'tikum nadir, apakah belum tiba kepada kalian pemberi peringatan? Qalu, mereka menjawab, bala, sudah. Qad ja'ana nadirun, sudah datang kepada kami pemberi peringatan. Fakadzabna, tapi kami dustakan. Kami menganggap mereka dusta, dia dusta. Jadi datangi ulama, dai, ustadz, kiai, nggak percaya. Wa qulna ma nazzalallahu min syai', dan kami pun mengatakan nggak pernah Allah menurunkan kepada kami sesuatu pun. Ini Rasul berarti. Didatangkan Rasul tapi nggak percaya. In antum illa fi dhalalin kabir, kalau begitu kalian tidak lain kecuali dalam kesesatan yang besar. Wa qalu, dan mereka berkata, lau kunna nasma'u aw na'qilu, seandainya kami mau mendengar dan kami mau berakal maksudnya berpikir, pasti kami tidak di dalam neraka sa'ir, bukan penduduk neraka sa'ir. Tuh lihat. Jadi ternyata penduduk neraka sudah ngomong begitu ya. Maksudnya nanti itu omongannya, cuma Allah sudah tahu. Itulah yang akan dikatakan oleh penduduk neraka sa'ir. Datang pemberi peringatan, kami mengatakan gak ada pemberi peringatan, Allah gak ngirim apapun kepada kita. Kemudian mereka menyesal, kenapa? Kalau kami mau mendengar dan kami mau berpikir, pasti kami tidak masuk neraka sa'ir. Berarti inilah pelajaran buat kita semua ya. Kalau kita ingin terhindar dari neraka, kita wajib mendengar, kita wajib berpikir. Orang-orang yang gak mau dengar dan gak mau mikir, itulah penduduk neraka sa'ir. Dengar apa itu? Dengar peringatan Allah, dengar ayat-ayat Allah. Itu yang harus kita dengar. Kalau ketemu dengan Rasulnya ya kita dengar perkataan Rasul gitu. Cuma kita gak ketemu Rasul, yang kita temui siapa? Pewarisnya Rasul. Siapa? Para ulama. Udah kita dengerin pewarisnya Rasul itu. Kalau sudah kita dengerin, kita cerna, kita pikirkan baik-baik, maka kalau kita berpikir betul, kita tidak akan menjadi penduduk neraka sa'ir. Penduduk neraka sa'ir itu adalah orang-orang yang malas mikir. Mikir apa? Mikir tentang ayat Allah. Kalau mikir dunia mau semangat mereka cari duit gitu kan. Nah, mereka hanya beriman kepada dunia yang nyata. Adapun akhirat yang enggak terlihat, mereka enggak percaya. Itulah penduduk neraka sa'ir. Walaqad jamalna, artinya kami telah perbagus langit dunia. Langit dunia yaitu yang kalian lihat dan yang paling dekat dengan kalian. Sebenarnya kita nggak lihat itu yang mana langit. Karena biru-biru itu bukan langit, itu adalah atmosfer ya. Sementara bintang-bintang itu di atas atmosfer itu. Jadi bintang itu di atas yang biru itu. Kalau lagu kita kan bintang kecil di langit yang biru, padahal enggak, di langit yang hitam ya kan. Enggak ada langit biru bintang. Bintang itu di atasnya lagi gitu. Karena kalau di bulan yang enggak ada atmosfer itu melihat langit itu hitam. Kita di bumi melihat langit itu biru karena kita diselimuti oleh atmosfer. Jadi itu warna atmosfer ya, warna udara gitu, bukan warna langit. Kemudian bimasobih, dengan lampu-lampu, artinya nujum, bintang-bintang, dengan berbagai macamnya ya, dari segi keterangannya, terangnya dan sinarnya, pancarannya itu beda-beda. Ada yang redup, warna-warnanya pun beda-beda. Ada yang biru, merah, kuning, macam-macam.
bintang yang paling jauh itu yang warnanya biru biru ke arah hitam, itu yang paling jauh. Kemudian fainahu laula ma fiha minan nujum, seandainya nggak ada bintang-bintang, niscaya dia atap yang gelap, ya. Langit ini seperti atap yang gelap, yang nggak indah, ya. Makanya kita punya atap nggak ada lampunya sama sekali, yang nggak indah. Maka itu diantara faedah dari langit, ya. Faedah dari bintang, selain pelempar setan, dia juga penghias langit. Makanya Allah bilang kami hiasi langit. Berarti bintang fungsinya adalah hiasan untuk langit. Langit menjadi indah karena bintang, seperti wajah menjadi indah karena jerawat, ya kan? La husna fihi wala jamal. Jadi kalau gelap itu ya nggak indah jadinya. Akan tetapi Allah jadikan bintang-bintang ini sebagai perhiasan bagi langit, yang memberi kecantikan, cahaya, dan bisa menjadi petunjuk. Ini fungsi lain dari bintang, menjadi petunjuk, ya, dalam kegelapan lautan, daratan dan lautan. Dulu ketika belum ada kompas, kompasnya itu bintang. Jadi kita tahu utara, timur, selatan dan sebagainya itu dengan bintang. Sampai sekarang itu nggak berubah, ya. Bintang utara, bintang selatan itu ya begitu tandanya kelihatan. Kalau timur barat itu mengalir, ya. Karena bintang itu juga beredar dari timur ke barat. Maka timur barat pasti berubah, cuma yang nggak berubah itu utara selatan. Itu selalu utara selatan. Jadi ada satu bintang selatan itu yang kalau tarik garis lurus dia di kutub selatan. Yang di utara juga ditarik garis lurus di kutub utara. Terus kemanapun bumi berputar dia akan selalu di titik itu, gitu. Nah itulah kekuasaan Allah yang luar biasa aja, luar biasa. Sama seperti kita punya kompas, kenapa dibawa kemanapun bisa selalu menunjuk ke kutub utara, gitu. Ini semata-mata magnet yang ada di bumi ini, gitu. Itulah keajaiban alam yang ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian wala yunafi ikhbaruhu annahu zainus sama dunia bimasabih. Jadi dalam ayat lain, ya, Allah menjelaskan bahwasanya bintang itu sebagai petunjuk, dan itu tidak bertentangan dengan keberadaan bintang sebagai hiasan bagi langit. Kemudian juga hiasan bintang sebagai hiasan langit ini juga tidak menafikan adanya banyak sekali bintang-bintang yang berada di atas langit. Artinya memang, yaitu saya katakan tadi dari awal, ya, sebenarnya kalau kita mengira bahwasanya langit itu yang biru itu, sebenarnya bintang itu di atas yang biru itu, karena dalam biru ini hanya atmosfer, dan lapisan atmosfer itu pendek, dekat sekali dengan bumi. Bumi, lapisan atmosfer, bintang itu masih jauh sekali di atas atmosfer itu. Jangankan bintang, ya, bulan aja di atas atmosfer itu, matahari juga di atas itu, dan matahari itu bintang yang paling dekat dengan kita, ya, matahari itu bintang yang terdekat dengan bumi. Jadi matahari itu juga bintang, dan matahari bukan bintang paling besar, banyak bintang lain yang jauh lebih besar dari matahari, bahkan beribuan kali lipat dari matahari besarnya. Sementara matahari dibanding dengan bumi itu juga ribuan kali lipat itu. Nah, itu kalau ingin tahu keindahan alam itu silakan pelajari fisika, ya. Dan di Madinah ada museum Asma wa Sifat. Itu di situ juga ditunjukkan, ya, benda-benda angkasa, agar kita tahu keagungan Allah, gitu. Jadi itu ada hubungannya dengan ma'rifatullah. Kalau kita kenal alam ini kita bisa bandingkan Allah itu seperti apa, gitu. Kalau alamnya saja sudah mencemangkan, bagaimana dengan penciptanya? Luar biasa.
yang pernah umroh atau haji pernah lihat museum itu di dekat Masjid Nabawi? Siapa yang umroh? Pernah masuk museum itu? Museum Asma wa Sifat. Siapa yang pernah? Pernah Ibu ya? Yang lain belum? Tercengang saya masuk museum itu, Masya Allah. Sebenarnya saya udah tahu itu di buku-buku banyak udah ada gitu. Cuma ini ngelihat langsung jadi diwujudkan gitu. Kalau di buku kan cuma gambar. Di situ planet itu diwujudkan, ada bendanya gitu. Perbandingannya juga jelas gitu kan. Ada besar sekali dikiranya ini matahari, padahal ini yang paling besar gitu, padahal itu bintang. Matahari yang mana? Kecil sekali matahari. Masya Allah. Nanti ada perbandingan matahari dengan bumi lagi. Jadi kita akan tahu betapa dahsyatnya ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Nanti yang belum ke sana nanti diingat-ingat, kalau mampir Madinah jangan lupa tuh masuk museum itu, biar itu dekat dengan Masjid Nabawi. Biar kita tahu belajar tentang asma wa sifat melalui peraga, alat peraga. Kemudian faina samawat syaqafah. Karena sebenarnya syafafah. Karena langit itu sebenarnya bening. Tuh lihat, ini perkataan saya Asadi ya. Langit itu bening. Makanya kita lihat biru itu bukan langit. Langit itu bening. Saya dari mana saya juga nggak tahu, wallahu a'lam. Langit itu bening. Jadi tembus pandang, transparan langit itu. Wabidzalika tahsulu zinah di sama dunia. Maka dengan itu bisa menjadi perhiasan bagi langit dunia. Karena bintang itu di atas langit. Kok bisa kelihatan? Karena langitnya bening, transparan. Wa in lam takun al-kawakib fiha. Kalau memang bintangnya enggak berada di langit itu, dan memang benar bintang itu bukan di langit itu. Langitnya bening. 7 lapis itu kita enggak bisa lihat 7 lapisnya, tapi semuanya transparan. Wa ja'alnaha ay al-masabih, dan kami jadikan bintang-bintang itu rujuman lisyayatin, pelempar setan yang mereka ingin untuk mencuri berita langit. Ada yang menganggap bahwasanya pelempar setan ini hanyalah perkara gaib, nggak nyata gitu, secara gaib gitu. Tapi itu pendapat yang tidak benar. Benar-benar Allah melempar setan, bisa dilihat dengan meteor, meteor jatuh dan sebagainya, itu diantaranya melempar setan-setan yang berusaha mencuri berita langit. Berita langit itu apa maksudnya? Obrolan malaikat. Karena ketika Allah berfirman mau menetapkan sesuatu di bumi, Allah menyampaikan kepada Jibril, kemudian Jibril obrolan itu didengar oleh malaikat, dan malaikat saling memberitahu kepada yang lainnya. Nah disitulah ada setan kemudian berusaha untuk apa? Mencuri berita itu untuk disampaikan kepada para dukun. Nah itu diantara proses kenapa dukun bisa melihat sesuatu sebelum terjadi. Memang ada pelayannya dari kalangan jin. Kemudian faja'alallahu hadhihi nujum, Allah jadikan bintang-bintang ini hirasah di sama sebagai penjaga langit dari apa? Pencurian setan-setan untuk mencuri berita yang dibawa ke bumi. Maka inilah meteor ya, alati turma minan nujum, yang dilemparkan dari bintang. Adahallahu fid dunya lisyayatin. Allah siapkan itu di dunia untuk setan. Wa atadna lahum fil akhirah, dan kami siapkan mereka di akhirat ada besair. Bagi setan di akhirat ada yang menyala. Ya nahum tamarradu ala Allah, karena mereka membangkang kepada Allah dan menyesatkan hamba-hamba Allah. Oleh karena itu pengikut-pengikut mereka dari orang-orang kafir dan yang semisal dengan mereka ya, Allah siapkan bagi mereka adab jahanam.
Allah berfirman, walil ladzina kafaru bi rabbihim adzabu jahannam wa bi'sal masir. Alladzi yuhanu bihi ahlahu, yang dihinakan dengan jahanam itu penduduknya dengan puncak penghinaannya, wayatal hawan. Inna idza ulqu fiha, kalau dilemparkan ke dalam jahanam dalam bentuk penghinaan dan pelecehan terhadap mereka gitu, penghinaan pada mereka, maka akan mereka dengar padanya ada suara yang mengerikan, sautun aliyan fadi'an, suara yang keras dan mengerikan. Takadu tamayyazu minal ghaib, ay takadu ala istima'iha an yufariqa ba'daha ba'dan. Saking banyaknya suara itu ya, yang berkumpul seakan-akan bisa memisahkan sebagian dari yang lain, memecahkan gitu, memisahkan, dan terputus-putus saking marahnya terhadap orang-orang kafir itu. Jadi neraka itu hampir pecah-pecah gitu, karena apa? Saking marahnya kepada orang kafir. Maka apa perkiraanmu yang diperbuat oleh neraka itu terhadap orang kafir itu? Baru dilemparkan aja udah marah-marah begitu nerakanya, apalagi kalau sudah masuk betul. Kalau mereka sudah masuk ke dalamnya, apa kira-kira yang diperbuat oleh neraka itu kepada orang-orang kafir? Kemudian Allah menyebutkan celaan penghinaan terhadap penduduk neraka. Kata Allah, kullama ulqiya fiha faujun sa'alahum khazanatuha alam ya'tikum nadir, yaitu halukum hadya, keadaan kalian seperti ini dan kalian berhak mendapatkan neraka, seakan-akan kalian nggak tahu kalau ada neraka gitu, seakan-akan kalian belum diberi peringatan oleh seorang pemberi peringatan pun. Tapi mereka menjawab, bala, sudah datang kepada kami pemberi peringatan. Mereka ngaku, oh, bohong juga nggak bakal berguna ya kedustaan. Tapi mereka mendustakan dan kami mengatakan apa? Allah tidak menurunkan pemberi peringatan pun. Kalian hanyalah orang yang sesat. Jadi menganggap Rasul itu sesat. Mereka malah benar ya. Itulah orang-orang kafir. Fajama'u baina takdzibihim al-khas, maka mereka menggabungkan antara pendustaan mereka secara khusus dan pendustaan umum bikulli ma anzalallah, terhadap apa yang Allah turunkan. Jadi semua yang Allah turunkan mereka dustakan semua. Itulah orang kafir, tidak mau menjalankan aturan Allah sama sekali. Walam yakufahum dzalik, dan itu tidak menghentikan mereka hatta a'lanu bidolalir rusul, sampai mereka mencanangkan kesesatan Rasul. Tidak cukup mereka yang tersesat, sampai menganggap apa? Rasulullah yang tersesat dalam kesesatan yang besar katanya, dolalin kabir. Masya Allah. Inilah penggabungan dua kedurhakaan yang besar. Sudah tersesat, menganggap Rasul juga sesat. Wahumul hudat al-muhtadun, sementara mereka lah yang mendapatkan petunjuk ya. Rasul itu sesat, Masya Allah. Walam yaktafu bimujarradid dhalal, jadi mereka tidak cukup dengan sekedar sesat sendiri, tapi mereka menjadikan kesesatan mereka itu tidak cukup mengatakan para Rasul itu sesat saja, bahkan mereka menambahkan sesat yang besar gitu. Masya Allah. Maka pembangkangan apalagi dan kesombongan apalagi yang lebih besar daripada kesombongan mereka. Dan mereka mengatakan mu'tarifina bi'adami ahliyatihim lil huda war rasyad. Akhirnya mereka mengakui bahasanya mereka tidak layak mendapatkan hidayah dan bimbingan. Akhirnya mengatakan laukun nasma'u, kalau kami mau mendengar dulu, wa au naqilu, mau berpikir, kami pasti tidak menjadi penduduk neraka sa'ir. Coba lihat, setelah kesombongan itu sekarang baru mengaku. Apa gunanya pengakuan di neraka? Tidak ada gunanya sama sekali. Maka kalau mau mengaku itu sekarang,
Inilah pelajaran buat kita ya. Ini pelajaran sangat berharga. Allah sudah bocorin dialog Allah dengan orang kafir di neraka. Yang itu belum terjadi. Karena Allah Maha tahu apa yang akan terjadi nanti. Ini pelajaran buat kita, jangan sampai kita seperti mereka orang-orang kafir itu ya, yang ketika di dunia hura-hura, foya-foya, tidak mau diatur oleh Allah, kemudian di neraka menyesal. Di neraka mengaku, tapi nggak ada gunanya pengakuan itu. Tetap saja mereka disiksa. Naudzubillah min dzalik. Maka mereka menafikan dari diri mereka sendiri jalan-jalan petunjuk, yaitu apa? Mendengar terhadap apa yang Allah turunkan dan apa yang Allah kirim dari para rasul, dan berpikir, berakal, berpikir terhadap apa yang bermanfaat bagi pemiliknya, berpikir yang bermanfaat bagi pemiliknya, dan memperhatikan atas hakikat-hakikat segala sesuatu dan lebih mengutamakan kebaikan, kemudian menjauhi dari segala perkara yang akibatnya tercela. Maka tidak ada pendengaran bagi mereka dan tidak ada akal bagi mereka. Seakan-akan begitu ya, mereka mendengar tapi tidak dipakai untuk mendengar yang baik. Mereka punya akal, tidak dipakai untuk berpikir yang baik. Dan ini berbeda dengan orang yang yakin, ahli makrifat, ahli ilmu, ya, pemilik kejujuran iman. Maka mereka ayyadu imanahum bil adillah as-sam'iyah. Mereka memperkuat keimanan mereka dengan dalil-dalil sam'iyah, dalil-dalil yang didengar dari ayat maupun hadis. Maka mereka mendengar apa yang datang dari sisi Allah Ta'ala dan datang dibawa oleh Rasulullah SAW, sehingga menjadi ilmu, pengetahuan dan amalan, menjadi keyakinan dan amal soleh. Nah, itulah orang yang beriman. Dan kemudian juga dengan dalil-dalil akal, itu dalil-dalil sam'iyah tadi. Mereka dengar ayat, mereka dengar hadis. Kemudian juga dengan akal mereka berpikir, sehingga dengan akalnya mereka mengetahui petunjuk dari kesesatan. Mereka mengetahui yang bagus dari yang buruk. Mereka mengetahui yang baik dari yang jelek. Wahum fil iman, dan mereka dalam keimanan sesuai dengan apa yang Allah anugerahkan kepada mereka, ya, berupa petunjuk, berupa apa? Meneladani bil ma'kuli wal ma'kuli, nah, mengikuti akal dan mangkul nakal, ya, dalil sam'i tadi. Fasubhana man yakhtassu bifadlihi man yasha. Maha suci Allah yang mengkhususkan karunia-Nya kepada siapa yang Allah kehendaki, dan memberikan anugerah kepada siapa yang Allah kehendaki dari hamba-hambanya, dan menghinakan siapa yang tidak layak untuk mendapatkan kebaikan. Allah Ta'ala berfirman tentang mereka itu yang masuk ke dalam neraka, yang mengakui dengan kedolimannya dan penentangannya. Fa'tarafu bidzambihim fasuqqa li ashabis sa'ir. Ini udah ayat berikutnya ya. Ya. Sepertinya waktunya habis. Ini nanti ayat 11 ya, insyaallah pertemuan yang akan datang. Oh enggak, selesaikan 11, 12 nanti insyaallah. Fa'tarafu bidzambihim fasuqqa li ashabis sa'ir. Mereka mengakui dosa mereka, maka celakalah bagi penduduk neraka sa'ir. Aibu dan jauh bagi mereka. Wa khasaran, khasar, rugi, syaqa, sengsara. Fama ashqahum, betapa sengsaranya mereka dan betapa hinanya mereka, di mana terluput dari mereka pahala Allah Subhanahu wa taala, dan mereka mendekam di dalam neraka sa'ir yang bisa membakar badan mereka dan bahkan menembus ke dalam hati mereka. Wal'iyadzubillah. Itulah akhir yang celaka bagi orang-orang yang durhaka. Maka inilah pelajaran ya buat kita sekalian. Kita masih ada kesempatan untuk memperbaiki diri, teruslah bertobat dan jaga istiqomahan untuk meniti jalan Allah Subhanahu wa taala walaupun berat ya. Meniti jalan Allah itu tidak ringan. Banyak orang yang terpelanting dari jalan.
Ada orang yang sudah tahu iya sih itu memang benar, tapi kan pakai tapi. Si banyak orang melihat iya itu sih bagus itu pengajian itu, tapi ada tapinya itu. Nah itu tapi itu yang bisa menghalangi manusia dari petunjuk. Orang terhalang dari surga gara-gara tapi. Itu hawa nafsu namanya. Itu setan. Alhamdulillah. Mungkin ada pertanyaan? Dan kita tutup. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.